Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah tentang para penghuni gua. Pada zaman dahulu, ada sebuah kota yang dipimpin oleh seorang raja yang berakidah rusak, berakhlak buruk, dan ia dikelilingi oleh para pengawal yang pendusta dan munafik yang merusak sebagian besar dari masyarakat mereka. Di sana, tersebar penyembah berhala dan berperilaku buruk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setan menguasai perilaku penduduk kota. Meski demikian, di sana hiduplah sekelompok pemuda yang berjumlah 7 atau 8 orang, dan tidak ada yang mengetahui jumlah pastinya kecuali Allah. Para pemuda tersebut merupakan orang-orang yang beriman, bertakwa, dan kuat mempertahankan agamanya. Mereka menolak segala bentuk kerusakan dan senantiasa berpegang teguh di atas keimanan karena mereka adalah para pemegang kebenaran. Mereka menghadap ke raja yang gemar membuat kerusakan dan para pengawalnya. Mereka menyuruh sang raja dan pengikutnya supaya beriman dan menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya. Mereka menyampaikan bahwa akan ada hari kebangkitan setelah kematian, hisab, dan serta adanya surga dan neraka. Akan tetapi, raja yang tertipu tersebut justru marah. Sang raja, pengawal, dan semua orang-orang yang ada memberontak kepada pemuda tersebut. Sang raja pun mengerahkan segala kekuasaan serta kekuatan yang ia miliki, baik berupa tentara maupun harta, untuk mengepung dan mempersempit gerak para pemuda tersebut. Hal ini dikarenakan sang raja beranggapan jika dakwah pemuda tersebut tersebar, maka hal itu akan melenyapkan kekuasaannya serta kepemimpinannya. Oleh karena itu, sang raja mengumpulkan orang-orangnya untuk memutuskan dan membersihkan mereka. Para pemuda tersebut mengetahui rencana sang raja. Mereka segera pergi menuju gua yang berada di balik padang pasir bersama anjing yang senantiasa menyertai mereka. Para pemuda itu masuk ke dalam gua hingga mereka merasa aman dan tenang. Lantas mereka duduk beristirahat, berzikir kepada Allah, sedangkan anjing mereka duduk berjaga di depan pintu. Tenanglah jiwa para pemuda tersebut di dalam gua, dan ketika matahari terbenam, mereka meminta perlindungan kepada Allah dan beristirahat dengan tidur yang panjang. Allah memberikan kenikmatan kepada mereka dengan memberi mereka tempat yang luas di dalam gua. Hari demi hari, tahun demi tahun dilalui oleh para pemuda penghuni gua itu. Rambut mereka semakin panjang, namun mata mereka tetap seperti orang dalam kondisi sadar. Tiba-tiba, setelah berlalu sekian tahun yang panjang yang telah mengubah kondisi kota mereka, telah mengubah corak dan karakteristik sejarah dan perilaku manusia, dan dengan perintah Allah, mereka dibangunkan dari tidur mereka. Mereka saling bertanya, berapa lama kita tertidur? Ada yang mengatakan 1 hari atau setengah hari, sedangkan sebagian lainnya mengatakan 2 atau 3 hari. Kemudian, mereka melihat diri mereka sendiri dan terheran mendapati rambut mereka telah panjang, dan heran pula melihat anjing mereka. Hal pertama kali yang dipikirkan oleh para pemuda tersebut adalah makanan untuk mengganjal rasa yang sangat lapar. Mereka berkata, hendaknya kita utus salah seorang di antara kita untuk ke kota dan membawakan makanan untuk kita, tetapi secara sembunyi-sembunyi dengan memakai penutup wajah, supaya tidak ada seorang pun yang tahu. Seandainya diketahui, tentu orang-orang kerajaan akan menangkap kita dan bisa jadi kita dibunuh atau kita menjadi kafir. Salah seorang pemuda tersebut pergi membawa uang yang sudah lama sekali. Ia tidak tahu bahwa kekuasaan telah berubah dan kini bukan di tangan penguasa yang dulu. Ia sangat heran ketika memasuki kota, sebab rumah-rumah tidak ada yang sebagaimana rumah-rumah yang ia tahu. Pun orang-orangnya melihat mereka dengan penuh keheranan. Pandangan mereka bukan pandangan orang yang ramah. Para penduduk kota saling mengenal, namun dengannya seolah sangat asing. Kemudian
Pemuda ini ingat akan tujuan utamanya datang. Ia pun menyerahkan beberapa keping uang kepada penjual untuk membeli makan darinya. Namun, tiba-tiba si penjual berteriak, "Ini adalah uang kuno yang antik, sudah berusia ratusan tahun." Orang-orang pun mengelilinginya dan heran dengan penampilannya. Mereka bertanya, "Apakah kamu menemukan harta karun zaman dulu?" Melihat hal itu, dia melarikan diri kembali menemui teman-temannya. Sebagian orang-orang ada yang mengikuti jejaknya dan berjalan di belakangnya. Sebagian lagi ada yang melaporkan hal itu kepada hakim, kemudian mengirim beberapa tentara untuk menangkap orang yang bersamanya. Sampailah si pemuda tersebut menemui teman-temannya dalam kondisi sangat takut. Ia menceritakan kepada mereka apa yang terjadi. Mereka bertanya, "Apa yang harus kita lakukan? Sungguh nyata bahwa kita telah tertidur beratus tahun lamanya." Kemudian mereka menyerahkan urusan mereka kepada Allah. Allah pun menurunkan pada mereka ketenangan dan meliputi mereka dengan rahmat-Nya. Sebelum raja dan tentara sampai ke gua, janji Allah terrealisasikan dan Allah pun mewafatkan mereka. Sungguh, kisah para pemuda tersebut menjadi pelajaran dan peringatan akan adanya kebangkitan setelah kematian. Semua merupakan bentuk kekuasaan Allah yang maha tinggi dan maha kuasa. Kisah ini diambil dari Al-Quran dalam surat Al-Kahfi. Hikmah dari kisah ini yang pertama adalah iman bisa bertambah dan berkurang. Kemudian yang kedua, para pemuda biasanya lebih cepat menerima kebenaran dibandingkan yang lain. Yang ketiga, bersikap terang-terangan dalam menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.